Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Fa khususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad ya Muhammad tuhi Muhammad. Bahwa wacakno alal Yahudi. Ngene ngerti. Atase kelompok Yahudi. Alaihim atase kelompok Yahudi, ayil Yahudi dikece wong Yahudi. Naba allazi ing critane wong utawa ing beritane wong khobarul ladzi tegese ing critane wong atenahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun dadi paringi ngalim diparingi pinter fan salakha minha mongko dadi lepas sapa allazi lepas minha sange ayat Aykhoro dia tegese metu sapa lagi di kufrihi sebab kekafirane Allah iki, atau mental kekafirane Allah iki. Kama takruju kaya oleh metu, utawa oleh mlungsungi, cara Jawa mlungsungi apa al-hayatu apa ularne. Mincil dia saking kulite ular, mlungsungi ganti kulit. Wa huwa ta'ala iku Bal'am bin Ba'ura, iku jenenge Bal'am bin Ba'ura, min ulama Bani Israil, tengah saking pinter-pintere wong Bani Israil. Su'ila den suwuni sapa Bal'am ayat wa ento maksudna sapa Bal'am ala Musa ing atase Musa wa udialan den hadiahno ilahi maring Bal'am apa syai'un apa perkara dadi kira-kira ya asal gelem maksudna Nabi Musa pada mongko maksudna sapa Bal'am to ndongakno elek sapa Bal'am fangqala fa alaihi mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Bal'am maksudnya kebalik ndekne dhewe sing untuk matur wansal alan dadi melet atau dadi ketarik dadi napa menjulur apa lisane Bal'am ala sothihi tumeka maring dadane Bal'am fa'at ba'ahu syaiton mongko ngetulti mongko baturi atau ngetuti ku ing Bal'am sapa syaiton setan fa'at drokahu tegese iso nyusuli sapa setan ku ing Bal'am. Fasara moko dadi sapa Bal'am ku korinahu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin. Mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin tengah saking sing sesat kabeh. Walau sina umpama lamun karep sapa ingsun larufa'na dia. Yektine iso ngangkat sapa ingsun ku ing Bal'am. Umpama aku ngersakno tak angkat ila manazilul ulama itu moko maring derajate pira-pira ulama. Dia sebab ayatina. Bi an waqfiqahu lil amali, gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamal. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nek Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi, ngrasa napa ngrasa abadi, ngrasa tenang, nyaman iku sapa Bal'am esakan. Tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi. Ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya. Wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya. Watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am ing nafsune Bal'am. Fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaiha diarahno maring dunya. Fawadokna mongko nginakno ingsun ing Bal'am. Pamasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifatuhu tegese utawi sifate Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas intahmil lamun nekan sira maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu ditor di kelawan nyentak kelawan ngusir wajah drilan ya tegese ngusir kelawan nglarang atau ngusir yalhas mongko melet-melet mongko menjulur-julurkan lidah melet-melet apa kalbu ayat delak tegese dadi njulur-njulur utawa melet-melet apa lisan iku apa ilate kalbun. Autat rubuh tawan ninggal sira ing kalbu. Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa wiruhu liyane
kalbu minal hayawani sing pira-pira hayawan utawa minal hayawani sing jenis hayawan juga dalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti uta jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dalilan turino bikulli halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno filwat ing dalam kehinaane wal khistati lan tegese hinane to kerendane. Bi qarinatil fa kelawan korona fa al musirati kang ngekeki weruh gitar bima kelawan tertibe perkara badhe kang sause fa alama ing atase perkara qablah kang sedurunge fa minal maili saking condong ilat dunya maring dunya wa tibail hawa lan anut hawa nafsu wa bi qarinati qaulihi lan kelawan korenai dawuh Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika te mengkono-mengkono kabeh iku masalul qaum iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadhebu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat kita. Fakhususil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing ikilah cerita alal yahud ing atase Yahudi. La'allahu menawa te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaruna tegese gelem mikir sapa wong Yahudi dalam ayat. Baik minu nama kau gelem iman sopo ya. Saat aku elek banget, saat itu elek banget masalah apa nih perumpamaan nih sopo al kaum. Masalul kaum itu tegese perumpamaan kaum. Elek banget perumpamaan kaum sing ngene iki. Gum maksudnya nek cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat kita. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ana sapa alladzina biyadlimuna ngakoni dolim sapa alladzina kitabet kelawan goroh mayyahdillahu fawwal muhtadi mande sabane wong yadi ku nunjukna sapa Allah fa wa mung koteman bi al muhtadi ku sing tok petunjuk wa mande sabane wong yidlil ku nyesapna sapa Allah ing man faulaika mongko te mengkon man hum yang ulaika iku al khosiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Kalau terang lagi ini sing kisah awal nih sing nopo masih tentang wong Yahudi ya terus tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina niku ngliwati satu Sahara, satu nopo di Sahara, padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina samangke. Atau mereka mun inna fiya qauman jabarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran, setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam nopo kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi, wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan. Ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini yo akal-akal bulus ngoten. Jadi cara politik nek tidak iki kiai jago golekno jago, nek kurang jago boleh joker. Dadi niku mulai riyen. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia mun cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa niku sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Hasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah. Wah itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa. Ya mulai dia gitu. Salam tempel itu nak nyakang. Uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 1.000 uang gampang nolak.
Ya bisa ngeklaim mau ora doyan dalam tembak banyak 100 akhir. Akhirnya ditingkatkan upet ini napa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salah. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya Balam cocok. Maksudnya negosiasi napa? Mulai dia nih waktu itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik no tingkat, tinggalmu, dulu itu kan kita, bon walhasil pada tingkat tertinggi Balam setuju, oke, aku masuk no sinten, Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balam itu bolak-balik dieling no pangeran, ketika kuda yang dipakai Balam mau menuju tempat doa, itu mesti gak belum. Berkali-kali buatan turun. Tapi Balam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi idenya betapa uang apa? Penting. Kemudian Balam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini ku logika wataku numidadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh Zaman orang Yahudi menerima suap. Niku istilah Quran ya wa iyatihim aradum misluhu ya khudh. Alam yuqat alaihim mitsaqul kitab bi alla yaqulu 'ala Allahi ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iyatihim aradum misluhu ya khudh. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai sudah jadi kafarah. Nyumbang masjid sudah jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika Yahudi. Yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Balam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini sing cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Balam demikian, itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wattaba'ana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya, harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku, kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih iki kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kasus kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang, "Fawwah la aqtuwan nafsatan illa wa azunnu alla aqtuwa ukhra." Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu
Iya, harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ngendikane Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Nggih. Wong kok ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji mriki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatiras samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji mriki budi cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul fulus wa ya fatirul mat. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatiras samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki hajita iso ning mall, nek iki 2 juta iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan enggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersekit mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang di situ kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlaka ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati baru mikir sak miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai la ilaha illa anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iki piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, ora mulai beli, mulai wil, mulai impor terus pokoke jadwale pirang? Dhisik rondo tangga desa ora kepikiran bareng di dhuwit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong sing butuh ndekne. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ngendikane Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih ya, berpikir secara ulama itu tadi, enggak ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biadihi malakutu kulli syai. Bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih enggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi samaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang ning ora-ora gak roh dalan. Mempanjen Allah kadung janji nak sing ngambil semua ada disembadani. Korbane Nabi nilai disembadani. Ada korbane Nabi le kaliwat disembadani kita. Nabi Musa ora bento. Wong dekne ya Nabi.
Dia maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia saya maklumi maklum harus bersikap apa? Demikian. Nabi saya profesional, jadi profesional. Pengiran yang profesional, kadang apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ndonga, ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kula nggih ngangge Ismul Azam iku kudu jenengan sembah. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu guru. Tapi Nabi Musa di syariat yang elek kayak Nabi Musa, yaitu syariat fasik, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ini beri catatan, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau membadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus membadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa merangkalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampean punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat, tuku mobil nak menolong bisa nulung uang paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu ngendikane Nabi mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu sing terkenal di kitab-kitab Barsis juga karena dunia. Agar bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan, bahwa orang alim saja bisa tergelincir. Justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru napa? Nah. Jadi setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua napa bataku lumibadi kauman napa? Eleng-eleng itu utama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku lumibadi kauman solihin. Wis rasane sik salah, engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim sufi good. Ini saking terkenal nanti tomiber, saking sekti ini saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, wong ejel. Nah tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale bersisa kadang poso kadang ora, santri ini poso terus. Sale tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, anggar buat itu ibadah kowe kalah be santri. Bisa takut, cuma gue ibadah mengalami aku. Wangge banget. Resepnya dia resep. Nih gue lah, kalau nih gue nanti dosa. Ngeriling dosa pulau misalnya bersolat, mun kesel bae. Ngeriling dosa pulau, pengen sholat malam. Wah, kira sholat malam, aku kesel, eling dosa malam. Sholat malam, akhirnya gue harus mati istirahat. Dan aja nanti dosa istirahat. Iku mergo setan kakuati godho bab itu gak iso. Lah akhire setan mindo dadi santri. Lah terus piye? Berarti aku bisa sik, nggih, Pak. Dosa apa? Selingkuh, wah keduren. Dikandira, wah keduren itu kena apa? Zina apa? Keduren. Mateni wong mateni, wah keduren. Ngeflare enggak nyabu kan? Wah cocok dengan kan ngeflare. Lah mulai dhisik kan saiki padha agar toko sabu-sabu utawa warung nakal mesti dijaga wong. Tenang. Walhasil Pak Kiai ini nyabu ngeflare. Warung ngeflare kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing jaga wedok dadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa malah telu-telune sih lakoni ngeflare ya wis. Zina ya wis malah merkosa
Matane nggih napa? Rek ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau enggak kamu akan mati nelongs. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang enggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu enggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu enggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fat dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam mbak Robbi ini zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tengene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayyi'a atawu ayatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja mateni pinggir. Ngene iku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panene. Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai semprot kuwi. Di kasus sithik-sithik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash, sementing ora nemen-nemen oleh makjub nopo biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa kita rapun apa ideologi. Rabbana zalamna apa anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman sholihin toh nanti tidak bisa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira faru lahum ma'anahum akhadhu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wae terus akeh. Korupsine sak miliar. Nyumbangnya masjid 100 juta wis terus akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno 1 miliar wae jek salah. Apa meneh kok dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Lah nang ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika.
Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya perlu dibalik kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati sebelah. Yang memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mengenai para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Lalu itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal akhlak ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun, merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan apa? Lho dekne kelar mangan lewat PSK, di 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan? Sama. Zaman kue mondok iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kowe mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit, logika ana ora roh dhuwit ora iso seneng. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaka ilal kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal akhlak ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya yang ketika ada di finali, ya ini kira orang tenang ya. Ketika ada di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak itu. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama anak percaya tes mam, itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, bisa faati bude nih, buli yayasan yatim piatu, dikai tangga nih. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi sirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi maka anu ya. Kula mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan lebih seneng ora karuan. SMS jadi senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng ngenteni numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Bisa untuk ijazah khusus untuk sebenarnya rakaruan. Saya ini ijazah rapat itu gue ada pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu ngobrol biasa, biambak, turu biambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa tenang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng.
Krungu kabar wong ora seneng nggih seneng biasa mawon kula lanen. Kula lanen terus. Lah kula niku biasa banget. Kalau nak lunga teng dalan ketemu bis atau ketemu wong macam-macam mesti nikmati mawon. Ya biasa mawon, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Nah, sama rasa uji musyrik ora paham. Ora tahu mesti ora paham. Ora paham kan uji. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, yang bisa jamin atau urip nanti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, tapi akhlada ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh? Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat lagi ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan tak sebagai makhluk kudu mangan sego butuh jenengan, dalam sunnah jenengan diliwatno sego, banyu dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu tidak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih tidak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu nih. Kowe kok dadi goblok, nak urip ora ono dhuwit ya ora iso. Nak urip ora ono oksigen ya ora iso. Wong ra di dhuwit rong dina ku cek urip, tapi nak ora ono oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa dhuwit ya ora iso. Iku bodoh-bodone wong. Wong ra di dhuwit rong dina cek kuat. Makin sak ulane kuat. Tapi cara berkah 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen ya. Terus kamu sekarang nggak di bumi, berarti lebih butuh bumi kan. Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat ngendikan ya fatirot samawati wal ardi, benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menang. Aku orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu, jenis akhlada ilal. Itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu tapi yang pengiran kita awang-awang malah rapati popo. Mulanya apa awang? Ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing ate naru ayah. Jadi kasus pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kasus Sinali, kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku idza kunta fi subahin fala tantadiri masa wa idza kunta fi masain fala tantadiri subah. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan atau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak ada sangkaan kan orang. Anak supaya sekolah. Semua sekolah. Dan akhir sekolah terus biye. Kalau itu sih nomor itu sopo sih nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali kalau balrona ala gulubi makan yakitun. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau pun matur. Saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Ini jenis apa? Akhlada ilal. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan bumi. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya. Saat baru setan pakaian apa? Benar. Buat ini kalau terus akan sing niki begitu tema. Walakot zarokna lidana. Walakot zarokna lan teman-teman menciptakan insun. Ayat kolak nasib sehingga wisoko insun di jahanam. Kedua rokok jahanam. Kafiron yang kelompok akan minal.
saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedue jin lan manusia qulubun ati duwe pira-pira ati, tapi la yafqahuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusia lan jin dia lan kulo. Jadi duwe ati tak iso dadi pinter. La yafqahuna ora iso memahami sapa manusia lan jin dia kelawan kulub al-haqqa ing baraka. Walahum a'yunul la yusiruna biha. Walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te pira-pira mirpat tapi la yusiruna biha. Ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah. Ing dalil-dalile kekuasaane Allah. Basara ibarin kelawan ningali sing iso iktibar. Walahum aghanul la yasmauna biha. Lan iku tetep kedue manusa lan jin aghanun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno. Sopo manusa lan jin dia kelan azan. Ora iso ngrungokno ala ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atateburin lan ngrungokno sing angen-angen wati adin lan nampa nasihat. Ulai kakal an'ami balhum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balung balik wong akeh adolu luwih sesat minal an'am sangking kewan. Wong nek sing wis teke ngono iku luwih sesat. Liyane krana sak temene kewan to an'am iku tatubu iku golek apa an'am mana fi aha ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrobu lan lumayu apa an'am min madhariha sangking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula den mengkono-mengkono wong akeh uyuh dimu napa do maju sapa haula agama dimu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anadatan krana ingkar. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh gum yang ulai iku al-ghafiluna wong sing lali kabeh. Ya iki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing tinggu dalil masalah kejiwaan manusia. Ya sing tinggu dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang penanding. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Malahnya teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti maca polemik sing antarane tiyang Wahabi be ahli sunnah sing polemik terkini kados sama iki ulama Wahabi sing terkenal kan Abdul Bidbar sing nembe kapundhut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kados Said Muhammad, kados Ramdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Kalau wong nakal. Wong nakal nak ora ono doa ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas begitu karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing kita istighfar, sing kita semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumutik buanter nyetel roh, kupingnya cepetan. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong pasek walian, krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Nak krungu musik senenge gak karuan, kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suarane yo, tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai tek-tek dalil yang menyatakan bahwa wasilah itu musyrik. Kula balik malih sampeyan, Pak. Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat ini mirip-mirip benar. Menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi sirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang sing golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik? Golek tenang kok ning kuburan iku sirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja.
Perasaan orang fasik tentu boleh tenang nih boleh diskotik. Perasaan orang soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo boleh ketenangan motor Quran di masjid itu memang jalan-jalan sing musma'aleh. Tak ada seorang pun dihukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Buri ini kalau silikon. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh, Muhammad bagaimanapun makhluk. Mana ngomong kaji nak dengar teng raudhah dituruki polisi-polisi wae. Nggih to sing kaji-kaji takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari. Wah, dokter itu canggih. Sapa nih dokter. Wah, dokter itu iso ngobati tenan, iso marani. Nanti ini ngombe muni banyu iso nyegerno. Nak muni, lo mau jare ngelu saiki wis mari. Wah, banyu tak budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayah ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayah ke Rasulullah dihukumi sirik. Mestinya nak wong dihukumi sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayah sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngelu sebab budrek nggih sirik. Sing muni waras sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil salah. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan sampai dungo ning syariat. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil salah. Ya, makanya kalau setuju ya, terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Jadi cara melihat mesti apa? Beda. Jadi wong padha-padha delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari sini. Lalu kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya ada dari Abu Nawas niku. Ya Abu Nawas itu budanan melayu. Di loro kancane Abu Nawas udani rahmat kok melayu, berarti lari dari roh. Gawe Abu Nawas timbang ida rahmat. Itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayo. Ya, tapi ida rahmat ya napa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya beda. Awak Mustafa wong gedak ketek ora mesti gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik ora mati wiridan. Karepe piye gedak-gedek dhewe. Memang dari awal cara pandang beda. Nah, sampai saya kiamat mazhab Abu Nawas apa ada kancane. Kancane yo bener rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu tidak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad gerakan demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa ya kohuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama, mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa?
Kenapa itu enggak? Mengajak pulau nu cerita, mengajak pulau tamat alia sarang itu teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar itu demo-demo gaweane dan Muhammad. Itu digeledah itu tidak kita perlu tidak. Walau Gus napas tidak betul nopo-nopo. Sekolah itu digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat malih waktu. Biasa motor 40 kan motor syahadat malih. Mergo dihukum sirik. Bocah alim iso maca Wahab dikan apa? Syahadat. Sing ngomong polisi-polisi julu-julu. Cuma mana kowe mesti rasa isyarat macam motor. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan wah tersinggung. Lha kuwi padha dene kan motor jati kok tersinggung. Anggap ae wiridan aku. Kuwi cara pandang gitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya, mau dari ngeluh saiki mari. Sabar nguntal bur. Dulu kan lucu. Ya memang terus ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya Sinten Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan jaga ini benar. Juradi Platon. Itu menarik benar. Jadi apa diadai, jadi itu ya orang ika, ya orang melah. Ini jos nih. Ya dia nganggur dua mata itu tadi mau terlalu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat is-atu dikece songo wa tisuna lan 90. Alwar itu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iki 99 wal haditsul hati. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan iku mu'annate kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah utawa nyeluk sira ing Allah samuhu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan alas mail husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yufiduna kang padha ingkar sapa alladzina min al-ahad wala hida yamiruna tegese condong utawa menghindar sapa ngakeh hati sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Hai takku sekirane gawe mustak gawe istiqoh, gawe materi sapa ngakeh minasange asmaul husna. Asma'an pira-pira nama li alihati ing berholo-berholo ne wong akeh. Kala takote lata minawa saking muannats lafat Allah. Wal uzza lan muannats uzza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifate Allah al aziz. Wa manat lan sifat manat minal manan saking Allah sing al manan sing akeh maring. Saya jora bakal den wales sapa ngake fil akhirat ing dalam akhirat jasa amaklan wales perkara kanu kang ana sapa ngake ya maluna ing lakoni sapa ngake. Wa hadza tawiki qabdal amri dunge den perintahno bil kita kelan. Pun kula terang ini sing ibadah mahdhur. Kula wau maca teng tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asma Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan, kalau bahasakan, yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat yang horibun juga. Ini rumah tenang jadi sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99, kalau hafal, sampai mungkin hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat yang horibun, yang asing. Tapi sebetulnya Asma Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ini lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al-asmaul husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Sampean paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma la ukhsi sanaan alaika anta kama asnita ala nafsi. Itu juga asmaul husna. Ya Allah engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatanmu atau yang layak dengan kehormatanmu.
dan kau layak disanjung. Kama asnaita nafsa, kama asnaita ala nafsi. La uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asnaita ala nafsi. Lakal hamdu bi kulli ma tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza rajul. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azzajun dan wajamal ahzaban wahda. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dalam masalah melepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri membaca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngirimkan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabbus syahid, al-mukhid, ar-rabbus syahid. Kalau saya biasa suami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua dinten Asmaul Husna. Ya dong, teng manakib saya sebagai dinten tis'atu napa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fad'uhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangkan, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jilma dadi bencak. Dari nganggo hijab Asmaul Husna. Repot kok dadi jimat. Akeh iki di asma iki. Repot terus tinggo napa pencak silat latar belakangnya di jimat apa? Asmaul Husna. Ini mboten bener kabeh, mboten bener urusan kok pengiran di urusan pencak napa? Oh, ten bener urusan nate ya iki istiah. Nah, ini asma piye nek ora yo piye. Ndak bisa, itu mboten bener. Ndak boleh gitu. Itu termasuk cara kula niku ya enggak sampai pelecehan, tapi itu enggak benar. Kata-kata itu. Lah, wa darul ladzina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampean roh tarik. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dia dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ini mau kayak Lata minallah, Manat minal Mannan, ya, Uzza minal Ahad. Nah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani akeh keris wis jasma iku malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju Wahabi darani sirik nama saya kula setuju. Pancen parah. Nah kula nek sing dukun-dukun yo mbok dhewe menang. Ya dukun ku ada ora rasional, jadi boleh naga sastra sing lekuk itu. Mau dipernah lekuk songo, nak telu rapati. Lah wong disuduk lekuk telu lekuk songo ya lara sing lekuk songo wis suwe. Wong disuduk keris lekuk telu wis lara, apa meneh lekuk 5. Pitu ya luwih lara, songo luwih lara. Iso bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng be anyar lara gereng. Keris berkarat sampai sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah lara. Wis berkarat terus gripil-gripil.
Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli ciptaanku gandring ini aslinya. Kabeh bakal lak muni apa? Ora asli lah, nek foto sono tepu lara. Ya asli ora. Itu yang enggak boleh ini. Kalau baleni malah. Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhala-berhala itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhala kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Allah mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang nurut orang yang berhala. Jadi misalnya kados yang Arab ini ceritanya apa gitu tentara. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini ngeki hadiah kurban unta tengene Ka'bah. Kemudian sejarah itu untane Allah. Itu wong nyembelih rawani, nyekel rawani. Jadi orang Arab itu pinter-pinter. Ya pinter lagi ya nakal. Dina unta wati. Beda di calon tanggane. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Tanggane rawani nyolong, malinge lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae Allah. Serana sing Allah. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran duka ning gone Quran famaka analis sirakaihim fala yasilu ila Allah. Wa maka analillah fala yasilu ila mutaqqi. Jadi kaya makom. Kalau ini ngaji tentene pembudi-budi cerita, makom wali songo itu yang didesain ala ulama itu Sunan Ampel. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya satu ulama terbuka terus di luar masjid dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan dilewati juru kunci 3 sampai 7. Nah, itu akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong nyucuk ya wedi, tidak perlu ngekeki wedi. Pemenang nak sing iso bukakno khusus wonten uang, koyo untuk perlakuan apa khusus. Jadi kamane makam-makam sing tertutup itu dari sini juru kunci. Jadi nak pulau seneng Sunan Ampel mergo rasa juru kunci, nak juru kunci ya seneng sing ana juru. Lalu itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban sing konto-konto spesial itu dari untane pengiran. Untane pengiran itu serau maling lho rawani nyolong. Wayahe dikorban atau disembelih. Engko digo pesta sing wae pengiran ila sadana denga khusus tukang juru kunci. Jadi gamane spesial. Makanya Pak Makana lillah bahwa yasilu ila suraka. Wa makana li surakain fala yasilu ila wa dari pengiran sama aku muncul aturan kemprok. Jadi pengiran kan duka aku dielok-elokno aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing warak ngono-ngone. Kalau untuk korban atau korban dosa mungkin korban kan nilai tak sing untuk ndak wis daging akeh kiai ini. Lalu kalau ini korban pusing. Kalau ini itulah saya tonggo-tonggo karena sing korban Gus kula korban jenengan Gus. Aku korban itu pusing. Munggu sembelih dhewe ning omah ndak kena apa. Mboten mantep Gus. Ora ngono, aku wong alim ngono tak perhitungno tenan. Dadi anggere korban di lalu sing untung gak paliti. Pengeran ramangan. Ini jangan-jangan lupa mata lillah bahwa ya tidur napa? Ya terus. Mun kula nu pusing. Engko ora usah ngene nek kena apa sebelah kilo itu tak rapor dhewe. Fokus mantep wah Pak ya ini. Ganggu tauhidku wae. Wah ya bukan. Lu nganti kata kula dhewe kaya kula nu mboten robot. Tapi ya udah ngerti kalau orang nugoni sebenarnya Pak benar. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Dewa Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Tikbon itu pusing. Jika isu dikunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal menolak Ka'bah kalau ada cocok Dewa dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau cocoknya ya biar tidak ada tradisi pamakana lillah pamakana li syuraka. Lumayan ini mergo gak populer karena nak terang ora paham ngopo. Ayo sing ngapal Quran lah ngaji tafsir ora paham.
Maksudnya fala dulu lawa rupiah, ya mesti pengiran ramangan, mulai fala dulu. Pengiran nanti kok kalah-kalahan tuh. Gus pedes itu lo korban, no lillahi. Nah, sing waras pulau tuh, kalau saling nakalan, sing waras tetap nopo. Mana bujuk pulau tak kandani, dek nak waya korban. Jadi misalnya kira-kira aku tak keluarga yang tak kilo itu daging tak kilo, nanti 2 kilo ya 2 kilo. Nah maksudnya dia Gus, ya artinya kok ngene loh. Kira-kira aku gue paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi mau kliru-kliru. Nah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, dan kok kan dipangan wong dadi adil lah misale. Aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya anggar korban nak rasa tuku wedhus cilik tuku daging lho. Umum ra umum pokoke bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum ora umum pokoke bebas kisah. Kula penting bebas angin apa? Kisah. Ya kan kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh itu. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru kunci. Jadi ada juru kunci gara-gara nomor api juru kunci ya populer. Ana gunung apa yang ana juru kuncine dadi napa? Populer. Itu untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warung untuk api-api jarene wae pangeran. Wa maka nalillah bahwa yasilu ila suraka. Lalu itu nek wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka. Barang untuk wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan, nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kue tak bujum kira-kira tak pirang kilo. Soale tak isrope kan 2 kilo. Ya itu daging napa? 2 kilo kuat. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas itu lahan tidak korban sendiri. Mesti beliau sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmahnya itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora wae ya dipangan wong li. Coba kau malah dadi kiai yang mati atau korban menompo korban. Nggih kata mungkin yo kelakon. Mulai kiai sampai mati ora tau korban men napa-napa. Ini yo kalu malah dua bulan mbek antar kiai korbane agak dirugi malah dikukuran malah karo-karo. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah tidak kalah-kalahan. Termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran. Berhala itu yang nganggo nama pangeran dan sebagainya. Kontrol tersakan. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yaqilun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna ingsun. Kang gawe sapa ingsun umat benute ana kelompok umat. Ya bina kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak yaqiluna gawe keputusan adil sapa umat. Umute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya dalam hadis. Waladina de wong akeh kazabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumah balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso wong kok ngrasakno wong sitok, mangan segodhok ora iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan fasik.
Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi bu umat paling adil. Umat Nabi bu zina ping 100, nak takoki semuanya haram. Maling bu zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Lalu wong tukang zina ketemu saleh yo wedi, aku wong elek dene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nak wis nganti koyo negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah itu ngerti. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya sisi tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenan. Ngaji ambek wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia kira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam ya'mal. Rumakno tenan ya, mun salah sama. Di Quran itu tidak wa mal lam ya'mal atau wa mal lam ya'mal boten, tapi wa mal lam ya'mal. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah ning dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, jadi wong soleh misalnya dia penyakit gay, yang merasa dosa. Wong soleh yang dia penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia tapi yang merasa dosa, mulai senang umroh dari boleh sepuluh. Mereka yang merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada ingkilabul hukmi, tidak ada wala awalin hukum. Ini kita ngomong karena nanti neng era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak kaum lesbi, hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet, logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak, kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatanya mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora usah munafik. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram, yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bersengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay. Kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang tidak bisa suka perempuan. Bagi jawab ini, berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk kenikmatan itu banyak. Salih latihan kiai di judul santri ini seneng ira karuan. Santri ketemu kiai Julani itu wis senenge gak. Artinya kan banyak kenikmatan-kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini kira ngono tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Nggih, tidak boleh merubah hukum.
Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, maksud santriwan es bakul. Aduh, dagangan ra bodho iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep meskipun faktanya agak bodoh ni ora apa itu tenan. Wong boleh bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh ni. Ya tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'ah. Paham? Mergo nek hukum wis rubah iku ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin tren. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau wong jelas koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum mbok rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira kelar ngobatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham yeling-yeling. Wabihi ya adilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Jadi tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan pulau Jawa, pulau nggak sering nak teko kerja ini maghrib, sering ketemu waria-waria. Kayak pulau sering ngekei duit. Pulau nanti ditangkap di santri pulau, logus, ngombe wong ngono rasolat lainan kok sampean ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng iki dhewe terus ya lu sing salah. Nah sudah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ada di situ. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Lah kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh rubah. Karena sampai taklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Nggak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham ya? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nah ana wong biasa niklat iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tali. Artinya ada kenikmatan yang di luar nama keharam. Ini mendikan Allah wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi jadi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini yo, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya enggak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa tak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Ada pulau gak, sing gak rasional kuwi dari pinter, saiki nyerah. Kalau mau tak melebok menjadi pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah
Dengan memfonis orang itu tidak punya harapan hidup. Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi, memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh. Bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah sapa? Mulai wong terjebak mbek bahasa. Lah iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Saiki nak diwali bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti time jenengan urung tiba. Wong nyatane ora iso menemukan obat. Tadi sekolah bapak orang haram. Enggak, memang ini susah. Yang aku era itu kan gampang. Orang satu gaya hukum mulai disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat dari seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku bebas. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Rumu te umat Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau dalam wala.